Segera download Apa saja yang Quran disebut Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para hadirin yang ikut hadir dalam pengajian kita kali ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang memberikan kita karunia tiada henti-hentinya. Dan yang paling utama adalah karunia iman dan karunia mencintai majelis ilmu. Karunia kita menyadari bahwasanya kita masih banyak kekurangan sehingga harus diperbaiki sedikit demi sedikit. Oleh karenanya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin terus bersyukur maka Allah akan terus menambah karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas atau bercerita sedikit tentang kisah 4 wanita yang Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim, yaitu di akhir surat At-Tahrim ayat ke-10 hingga ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin." Allah membuat istri Nuh dan istri Lut alaihi wassalam sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah penguasaan atau pengawasan 2 orang hamba kami yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu pun tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri tersebut, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Setelah itu Allah berfirman, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah memberikan perumpamaan bagi orang yang beriman tentang istrinya Fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ketika istrinya Fir'aun tersebut berdoa, ya Rabbku, bangunkanlah bagiku di sisimu istana di surga. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi minal jinni wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan dari perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Ini wanita ketiga, wanita yang salehah, Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Yang wanita keempat Allah sebutkan, wa Maryam binta Imran allati ahsanat farjaha. Dan Maryam putri Imran yang menjaga kemaluannya. Fa nafakhna fihi min ruhina, kami pun tiupkan padanya dari ruh yang kami ciptakan, itu Nabi Isa alaihissalam. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih. Dan Maryam membenarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat Tuhannya dan juga kitab-kitabnya. Wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Inilah 4 wanita, 2 di antaranya kafir dan 2 di antaranya wanita mukminah. Yang pertama yang Allah sebutkan, daraballahu mathalan ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah berikan perumpamaan bagi orang kafir tentang istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh, sebagaimana kita ketahui, beliau berdakwah selama 950 tahun, dan di antara ujian yang Allah berikan kepada Nabi Nuh adalah sebagian orang terdekatnya kafir kepadanya, menentang dakwahnya. Di antaranya putranya dan di antara istrinya. Dan disebutkan bahwasanya istrinya berkhianat kepada Nabi Nuh. Di antara pengkhianatan tersebut adalah dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Nabi Nuh, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada suaminya, bahkan ikut
menyatakan suaminya majnun, suaminya gila ya. Ini adalah suatu yang sangat menyedihkan bagi Nabi Nuh alaihissalam. Adalah suatu ujian yang berat yang dihadapi oleh Nabi Nuh. Tentunya Nabi Nuh alaihissalam sayang kepada anaknya, sayang kepada istrinya. Bahkan beliau terus mendakwahi kaumnya, di antaranya anak dan istrinya selama ratusan tahun, dan beliau selalu berdakwah siang dan malam. Inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Ini ujian berat bagi Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata istrinya yang sangat dekat dengan dia, teman tidurnya, ternyata justru berkhianat kepadanya. Dan pengkhianatan ini bukan pengkhianatan selingkuh ya, atau dia berzina, enggak. Tidak ada istri-istri para nabi yang selingkuh, tidak ada. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan fakhanatahuma, yaitu istri Nabi Nuh berkhianat kepada Nabi Nuh dan istri Nabi Lut berkhianat kepada Nabi Lut, yaitu mereka berkhianat dalam masalah agama. Yang seharusnya mereka adalah orang yang terdekat dengan para nabi tersebut, yang mendukung dakwah suami mereka, namun ternyata justru berkhianat, justru merupakan orang yang menentang dakwah suami mereka, sehingga mereka kafir kepada Allah dan kafir kepada suami mereka. Ya. Dan bahkan istri Nabi Nuh ikut-ikutan menuduh Nabi Nuh sebagai orang gila ya, sebagai orang gila. Inilah kisah istri Nabi Nuh alaihissalam yang kafir kepada Allah dan kafir kepada Nabi Nuh alaihissalam. Adapun istri Nabi Lut, Allah sebutkan dalam banyak ayat tentang istri Nabi Lut, kanat minal ghabirin, dia termasuk wanita yang tertinggal ketika Allah menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut. Jadi pengkhianatan istri Nabi Lut juga bukan istri Nabi Lut berzina ya atau selingkuh, tidak, tapi dia juga tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada suaminya Nabi Lut alaihissalam. Bahkan dia di antara pengkhianatannya, istri Nabi Lut ikut menjadi tajassus, dia menjadi mata-mata bagi kaumnya. Sehingga apa yang terjadi di rumah Nabi Lut alaihissalam dilaporkan oleh istrinya kepada kaumnya. Di antaranya ketika ada tamu-tamu yang datang kepada Nabi Lut, yang mereka adalah jelmaan para malaikat, malaikat Jibril dan yang lainnya, yang malaikat-malaikat tersebut menjelma menjadi para laki yang sangat tampan, kemudian bertamu di rumah Nabi Lut. Dan ini adalah hal yang sangat menakutkan bagi Nabi Lut. Kenapa? Karena kaum Nabi Lut alaihissalam sebagaimana kita ketahui semuanya praktisi homoseksual ya. Sementara yang mereka cari adalah ketampanan lelaki ya. Makanya ketika malaikat-malaikat tersebut datang kepada Nabi Lut, walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dzar'a. Ketika malaikat-malaikat tersebut datang kepada Nabi Lut, sementara Nabi Lut melihat ketampanan mereka, maka Nabi Lut khawatir ya, dan dia merasa berat menerima tamu-tamu seperti ini. Kenapa dia khawatir? Kaumnya akan datang ke rumahnya dan memaksa untuk mengambil tamu-tamu ini untuk diperkosa gampangannya ya. Karena mereka hanya tertarik kepada para lelaki. Dan subhanallah istrinya melaporkan kepada kaumnya. Sebagian ahli tafsir menyebutkan istrinya kasih tanda kalau ada tamu laki-laki datang ke rumah Nabi Lut, maka dia bakar sesuatu sehingga keluar asap sehingga bisa dilihat oleh seluruh kaumnya. Berarti ada lelaki tampan di rumah Nabi Lut ya. Makanya para penduduk kota Sodom begitu datang bersemangat dengan syahwat yang bergejolak menuju rumah Nabi Lut alaihissalam, dan mereka ingin untuk masuk ke dalam rumah, sementara Nabi Lut menahan mereka di depan rumahnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Lut untuk keluar bersama keluarganya di malam hari. Fa asri bi ahlika bi qita'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kau bawa keluargamu di tengah malam. Bi qita'in minal lail, kata para ulama maksudnya fi nisfil lail, di tengah malam, bukan di awal malam tapi di tengah malam. Pergi bawa keluargamu dan jangan tengok-tengok ke belakang.
Ya. Wamdu haitsu tu'marun, berjalanlah sebagaimana kalian diperintahkan ya. Ketika itu di pagi hari baru kemudian Allah turunkan azab ya kepada kaumnya, dan di antara yang diazab adalah istrinya sendiri, istri Nabi Lut alaihissalam. Padahal istrinya tinggal di dalam rumah tersebut ya. Makanya dalam surat yang lain Allah mengatakan fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baiti minal muslimin, dalam surat Az-Zariyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami keluarkan dari kota Sodom, fa akhrajna fiha man kana minal mu'minin, yang beriman kami keluarkan dari kota Sodom. Fama wajadna fiha ghaira baiti minal muslimin, kami tidak mendapati di kampung Sodom tersebut kecuali satu rumah, rumahnya kaum muslimin. Di sini sebenarnya ulama mengambil faedah ketika Allah mengatakan Allah keluarkan mereka dari kota Sodom, kata Allah kami keluarkan orang-orang beriman. Tapi ketika Allah berbicara tentang rumah, kata Allah fama wajada fiha ghaira baiti minal muslimin, kami tidak mendapati dalam kampung tersebut kecuali rumah kaum muslimin. Allah tidak mengatakan rumah kaum mukminin. Kenapa Allah tidak menyatakan rumah kaum mukminin tapi Allah menyatakan kaum muslimin? Karena dalam rumah tersebut ada istri Nabi Lut. Istri Nabi Lut yang dia mungkin berlagak seakan-akan dia mukminah padahal dia adalah mata-mata bagi kaumnya. Sehingga secara zahir seakan-akan dia bersama Nabi Lut dan putri-putrinya. Namun secara batin ternyata dia kafir kepada Allah, kafir kepada Nabi Lut, dan dia menjadi mata-mata bagi kaumnya. Padahal istri Nabi Lut tua. Ya, padahal istri Nabi Lut sudah sangat tua. Makanya Allah mengatakan illa ajuzan fil ghabirin. Allah menamakannya dengan ajuz, wanita tua. Tetapi wallah apa yang dia cari? Apakah karena dia fanatik dengan kaumnya? Karena kita tahu dalam sejarah disebutkan Nabi Lut bukan berasal dari kaum Sodom. Nabi Lut dalam sejarah disebut adalah ponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa amana lahu Lut. Ketika Ibrahim keluar dari Babil, maka yang beriman kepadanya ada yang mengatakan bertemu di pintu kota Babil, maka datang Nabi Lut kemudian beriman kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut bukan berasal dari kaum Sodom tapi dia dari Babil. Kemudian Allah utus dia untuk ke negeri Sodom untuk berdakwah di sana. Kemudian dia menikah dengan wanita di sana. Ternyata wanita tersebut fanatik dengan golongannya, menjadi mata-mata bagi kaumnya untuk memata-matai Nabi Lut alaihissalam. Padahal dia sudah tua, illa ajuzan fil ghabirin. Ya. Dan dia adalah istri Nabi Lut, illa mar'atahu kanat minal ghabirin, dalam ayat yang lain, kecuali istrinya. Akhirnya Nabi Lut keluar di malam hari meninggalkan kampungnya. Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan ketika dia keluar, Allah sudah bilang jangan tengok-tengok ke belakang. Ketika dia keluar pendapat pertama, istrinya juga diajak karena dia sayang sama istrinya. Dia ajak istrinya. Kemudian ketika mereka mendengar suara gemuruh azab, Nabi Lut tidak tengok ke belakang. Putri-putrinya juga tidak tengok ke belakang karena mereka beriman. Tetapi istrinya Nabi Lut tengok-tengok ke belakang. Karena dia khawatir dengan apa yang menimpa kaumnya, karena dia dari situ mungkin duduk situ. Dia lihat ke belakang, akhirnya batu yang panas kemudian mengenai dia juga sehingga innahu yusibuha ma asabahum. Akhirnya dia ditimpa dengan apa yang menimpa kaumnya ya. Maka tewaslah atau matilah istrinya Nabi Lut alaihissalam. Ada yang mengatakan tidak. Jadi sejak awal Nabi Lut memang sudah tidak bawa istrinya. Karena hanya dia dan putri-putrinya yang beriman, maka dia pun keluar bersama putri-putrinya meninggalkan kampungnya tersebut. Dan ini ujian tersendiri bagi Nabi Lut alaihissalam, di mana dia meninggalkan istri yang dia cintai. Nabi Lut bukan benci sama istrinya, dia sayang sama istrinya. Tetapi istrinya berkhianat dengan menjadi mata-mata bagi orang-orang kafir untuk mencari kesempatan ya kalau ada tamu-tamu yang tampan untuk dilaporkan kepada kaumnya tersebut. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah sederhana yang singkat yang karena memang kita tidak dapati dalam penjelasan panjang tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Terkait dengan kedua istri ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil ya. Yang pertama bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh diliputi dengan sebab-sebab hidayah.
Bahkan sumber hidayah adalah orang terdekat mereka, suami mereka Nabi. Istri Nabi Nuh, suaminya Nabi Nuh, istri Nabi Lut, suaminya Nabi Lut. Dan suami mereka sayang kepada mereka dan mendakwahi mereka dengan dengan tulus agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebab hidayah sudah di depan mata, sudah sangat dekat, bukan di depan mata dan sangat dekat. Namun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istri seorang nabi pun tidak dapat hidayah, ya. Oleh karenanya Nabi SAW pun tidak bisa memberi hidayah kalau Allah tidak kasih hidayah kepada seseorang. Ketika pamannya yaitu Abu Talib, paman Nabi SAW yang sangat disayang oleh Nabi SAW, ibarat Abu Talib adalah ayahnya sendiri. Dan Abu Talib menyaingin Nabi SAW seperti putranya sendiri. Bahkan bisa jadi lebih cinta kepada Nabi daripada putra-putra kandungnya sendiri. Hari ini karena perangnya Nabi yang luar biasa, akhlaknya yang luar biasa. Dan kita tahu Abu Talib adalah saudara kandung bapaknya Nabi, Abdullah. Sehingga kasih sayangnya kepada Nabi luar biasa. Seperti ayahnya sendiri. Ya. Dan Nabi pun sangat sayang. Sehingga Nabi begitu semangat mendakwahi pamannya. Apalagi pamannya sudah mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya, hanya saja dia tidak masuk Islam karena takut dicerca. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina walaula al-malamatu wa hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Sungguh aku telah tahu bahwasanya agama Muhammad adalah agama yang terbaik dari seluruh agama yang ada. Artinya di Jazirah Arab itu ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi, ada musyrikin, dan dia sudah tahu yang terbaik agama ponakanku. Tapi kalau bukan karena aku khawatir dicaci maki, dihina-hina, tentu kau akan dapati aku sudah menerima agama tersebut dan terang-terangan. Namun gara-gara dia takut dicerca dan dihina, akhirnya tidak mau masuk Islam. Ya. Sampai ketika wafat Abu Talib, Nabi pun sedih. Allah pun turunkan ayatnya, ya, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang berhak untuk mendapat hidayah. Ya. Dari sini kita tahu bahwasanya hidayah meskipun sudah ada sebab-sebabnya, tapi kalau Allah tidak membuka hatinya, maka tidak akan dapat hidayah. Lihatlah orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin apalagi yang kurang kepada mereka. Sebab-sebab hidayah di hadapan mata. Mereka melihat langsung sosok Nabi Muhammad SAW. Dan melihat sosok Nabi Muhammad SAW adalah kemuliaan tersendiri. Makanya dalam satu hadis disebutkan ada sekelompok orang yang ingin menuju suatu negeri, kemudian penduduk negeri tersebut bertanya, apakah di antara kalian ada yang pernah melihat Rasulullah? Kemudian ada yang mengatakan ada. Akhirnya diberi kesempatan untuk menaklukkan negeri tersebut. Kenapa? Sebagai penghormatan kepada orang-orang yang pernah melihat langsung siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafikin langsung melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu betul perangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu betul akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu betul bagaimana senyuman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu betul bagaimana ibadah, bagaimana kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu betul mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Mereka tahu bahasa Arab, mereka juga hadir dalam salat, mereka juga mendengar wajangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebab mukjizat sudah lengkap. Sebab hidayah sudah lengkap. Tapi ketika Allah tidak kasih hidayah, mereka tidak beriman. Maka dari sini kita tahu bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kedua nabi tersebut tidak bisa beri hidayah kepada kedua istrinya. Nah, dari sini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur atas hidayah. Ya, ketika Allah beri kita hidayah sehingga kita bisa Islam, kita bisa kenal sunnah, kita bisa ngaji, ya, kita bisa tersibukkan dengan urusan akhirat. Ini hidayah yang tidak semua orang mendapatkannya. Lihat di luar sana orang mungkin sibuk dengan dunianya, tidak sempat ngaji, tidak sempat baca Quran, ya, tenggelam dengan glamornya kehidupan dunia, kesibukannya hanya lihat medsos, seperti itu. Kasihan, ya, kasihan. Waktu mereka terbuang-buang, umur mereka terbuang, ya. Tidak mereka manfaatkan untuk menambah bekal mereka di akhirat. Saldo mereka di akhirat kosong atau kurang. Ya. Menyedihkan. Kita jangan sampai demikian. Umur kita terbatas. Setiap detik yang kita lewati itu adalah bagian dari umur kita.
Mau kita buang terserah atau mau kita manfaatkan untuk memperbanyak saldo kita di akhirat, aset kita di akhirat terserah kita. Maka hidayah adalah sangat mahal, harus disyukuri oleh kita ya. Makanya Nabi SAW ketika dalam perang Khandaq berkata, "Laulullah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna." Kalau bukan karena Allah kami tidak dapat hidayah. Dan kami tidak bisa salat dan kami tidak bersedekah. Semua yang bikin saya dapat hidayah Allah. Yang bikin saya bisa salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah. Yang bikin saya terbuka hati untuk bersedekah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang beriman ketika masuk surga apa yang mereka mengatakan? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami sehingga kami bisa sampai surga. Wa ma kunna linahtadiya, sungguh kami tidak dapat hidayah laula an hadana Allah, kalau bukan Allah beri hidayah kepada kami. Ini nikmat yang kelihatannya sepele tapi jangan disepelekan. Ini nikmat yang luar biasa. Hidayah di tangan Allah. Lihat contoh dua wanita ini yang di sekelilingnya sumber hidayah, sebab hidayah, namun mereka berdua tidak dapat hidayah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah dua wanita yang pertama ini, wanita kafir, bahwasanya kedekatan mereka terhadap wali-wali Allah, kedekatan mereka secara kekerabatan kepada para nabi tidak bermanfaat bagi mereka. Tidak bermanfaat bagi mereka ya. Padahal secara hukum mereka adalah kerabat, istri. Istri mereka adalah istri sang nabi. Mereka adalah ibu daripada anak-anak nabi ya. Ya. Tetapi kekerabatan tersebut tidak bermanfaat. Sedikit pun tidak memberi manfaat. Tidak bisa menunda azab yang turun kepada mereka dan tidak bisa menurunkan derajat siksaan mereka di neraka. Makanya dalam ayat Allah mengatakan wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Maka dikatakanlah kepada mereka berdua, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, wa qila dukhulan nara, masuklah kalian berdua ke dalam neraka ma'ad dakhilin, langsung bersama orang-orang yang masuk. Bukan kalian belakangan karena kalian istri Nabi belakangan, enggak. Kalian langsung masuk bersama yang lainnya. Untuk menekankan dan menjelaskan bahwasanya status mereka berdua sebagai istri-istri Nabi tidak mengurangi adab yang Allah berikan kepada mereka. Status mereka berdua sebagai istri Nabi tidak menunda mereka atau meringankan siksaan mereka di neraka jahanam. Justru mereka kata Allah, masuklah wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin. Masuklah kalian berdua bersama orang yang masuk itu sejak awal sudah masuk. Makanya nasihat kepada kita bahwasanya kedekatan kita kepada seorang yang saleh, hubungan kekerabatan kita dengan orang yang saleh, apakah itu orang saleh tersebut kakak kita, adik kita, anak kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, tidak ada faedahnya kalau kita sendiri tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Ketika ditiup sangkakala, maka seorang akan lari dari saudaranya, dari ayah dan ibunya, kabur dari istrinya, kabur dari anaknya. Masing-masing punya urusan sendiri. Maka tidak boleh seorang bersandar. Islam tidak mengajarkan kamu kalau mau selamat bersandar kepada orang itu, enggak ada dalam ajaran Islam. Masing-masing dengan amal solehnya sendiri. Kalau ada orang mengajarkan bahwasanya bisa masuk surga tanpa pintu amal soleh sendiri, maka itu adalah ajaran sesat. Apalagi hanya kalau kamu foto sama saya masuk surga, gimana foto sama saya? Ada wali, katanya wali kalau foto sama dia tergantung. Kalau agak jauh, agak murah. Tapi kalau semakin dekat berjuta-juta. Saya hampir tidak percaya, tapi beberapa orang cerita sama saya. Ada seperti ini, Ustaz. Oh, masa iya? Ya. Saya menyangka kalau udah kunjungi wali, kemudian cium tangan bolak-balik, kemudian selamat. Enggak ada seperti itu. Tidak ada ajaran Islam mengajarkan kamu masuk surga dengan bersandar kepada amal orang lain. Enggak ada. Yang buat kamu masuk surga atau masuk neraka, amalmu sendiri. Amalmu sendiri. Maka tidak ada ceritanya, oh saya dekat sama ustaz, nanti kemudian tidak ada ya. Kamu dekat sama ustaz supaya kamu bisa beramal saleh. Bukan kamu dekat-dekat kemudian kamu selamat. Justru tegak hujah kepada kamu, sudah dekat dengan orang saleh, kamu malah tidak beramal saleh. Ya. Lihatlah istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Tidak ada faedahnya. Status mereka sebagai istri-istri Nabi. Tidak ada faedahnya. Ketika mereka sendiri tidak memperbaiki amal soleh mereka ya. Oleh karena kalau ada dai yang mengiming-iming bahwasanya tenang nanti di surga saya gini-gini ya, dia sendiri belum tentu masuk surga.
Tenang, nanti sebelum saya masuk surga, kalian dulu masuk surga semua. Semua murid saya semua masuk surga dulu. Nanti saya yang terakhir. Subhanallah. Bagaimana murid-muridnya kemudian tidak berpangku tangan kepada gurunya tersebut. Ya, tenang aja. Guru kita tidak akan masuk surga kecuali kita duluan. Emang dia bisa ngatur-ngatur surga, ngatur-ngatur peraturan di akhirat. Ya. Tidak ada yang berani ngomong pada di akhirat kelak. Semua diem, tidak ada yang berani ngomong. Semuanya membisu. Tidak kau dengar kecuali Hamzah, kecuali bisik-bisik. Semua Nabi takut ketika itu. Kemudian ini satu orang ngaku wali bilang, oh tenang, nanti kalian masuk dulu. Saya belakangan. Begitu muridnya semua sudah masuk, dia masuk, pintu surga ditutup. Sudah penuh, masuk neraka. Ngawur aja yang bilang, kamu aja belum masuk surga, mau jamin-jamin orang. Ya. Oleh karenanya, seorang jangan terpedaya dengan kedekatannya dengan sosok yang soleh, siapapun dia. Apakah itu anaknya, apakah itu orang tuanya, apakah itu suaminya, apakah itu istrinya, apakah itu temannya, apakah itu adalah sahabatnya, atau itu ustadznya. Tidak, masing-masing tergantung amalannya. Masing-masing tergantung amalannya. Ya. Kata Allah, walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing punya derajat berdasarkan amalannya. Bima amilu. Ya. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sungguhnya kalian dibalas sesuai dengan amal kalian, perbuatan kalian. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian karena amal kalian yang kalian lakukan. Ya. Walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing punya derajat sesuai dengan amalan. Derajat di surga sesuai amalan masing-masing, derajat di neraka sesuai dengan amalan masing-masing. Adapun masalah syafaat, masalah kedua. Ya, masalah kedua, Allah kasih izin atau tidak, ya. Kepada siapa Allah izinkan, kepada siapa yang diberi syafaat itu Allah izinkan, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun yang menyelamatkan atau membinasakan seorang adalah amalannya masing-masing, ya. Ini kita ambil pelajaran dari kisah istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh yang mereka ternyata kedekatan status mereka sebagai istri-istri para nabi tidak bermanfaat bagi mereka, ternyata mereka dikatakan masuk neraka di awal-awal, ya. Sebagian ulama tafsir mengatakan kenapa turun ayat ini? Karena sebagian ada beberapa faedah. Karena orang-orang Quraisy ada yang sesumbar mengatakan, "Oh tenang, kalau kita masuk neraka nanti Muhammad kasih syafaat sama kita." Karena dia sama-sama Quraisy. Ada yang ngomong begitu. Sehingga Allah kasih teguran, tidak ada kaitannya. Masing-masing dengan amalnya masing-masing. Karena mereka seakan-akan tenang kalau kita masuk neraka ada Muhammad. Muhammad kan orang kita juga, sama-sama suku Quraisy. Ponakan-ponakan kita juga. Nanti dia kasih syafaat kepada kita untuk masuk surga. Maka Allah jelaskan tidak ada hubungannya. Bahkan Allah turunkan ayat menegur sebenarnya mengatakan ini isyarat kepada Hafsah dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma yang kemudian sempat melakukan kesalahan sehingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan madu karena mencari keridhaan istrinya. Turunlah di awal surat At-Tahrim, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, yaitu madu? Karena sekedar mencari keridhaan istrimu, karena untuk menyenangkan istri, maksudnya Hafsah dan Aisyah. Makanya Allah mengatakan, in tatuba ila Allahi faqad saqat qulubukuma wa in tadhaharu alaihi fa innallaha wa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir, ya. Lihat di ayat keempat, ya. Allah berkata, jika kalian berdua yaitu Hafsah dan Aisyah bertobat kepada Allah, maka sungguhnya hati kalian berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kalian berdua membantu menyusahkan Nabi, maka sungguhnya Allah adalah pelindungnya dan juga Jibril dan orang-orang mukminin. Setelah itu malaikat pula akan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya enggak ada urusan. Kalau kalian bikin masalah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai. Ya. Makanya mereka berdua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Namanya istri Nabi pernah melakukan kesalahan, ya. Ini Allah katakan teguran kepada Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha. Yang Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kalian berdua bersepakat untuk menyusahkan Nabi, maka selesai. Allah yang akan nolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya status kalian sebagai istri tidak, ya, kalau kalian ternyata membangkang atau yang lainnya, maka tidak ada faedahnya. Maka Allah ceritakanlah kisah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ya, jadi jangan sampai ibu-ibu di sini, oh tenang, suami-suami kita kan
remaja masjid. Masjid apa ini? Al-Muhsinin, tenang. Suami-suami kita kan remaja masjid. Kita kan istri-istri remaja masjid, tenang aja, enggak ada pengaruh. Mau suaminya remaja masjid, mau kiai-kiai masjid, mau orang tua-tua masjid, masing-masing amalannya. Masing-masing apa? Amalannya. Benar seorang suami yang mengajak istrinya, ya, tapi kalau diajak kemudian dia tidak mau, maka masing-masing, ya. Ya, tidak ada kaitannya. Oleh karenanya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita suami istri bekerja sama untuk meraih surga yang tertinggi, ya. Saling mengingatkan, ya. Kalau suaminya lagi naik pesawat diingatkan, ya. Mata itu jangan lihat pramugari ini. Kayak istri saya sering tegur, ya. Mumpung ada hadir di sini, ya. Jadi mau saya saling mengingatkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saling mengingatkan, ya. Karena nanti juga masing-masing. Suami sendiri, istri sendiri. Taib, kita masuk pada kisah wanita yang ketiga. Siapa? Istri Fir'aun. Yang konon namanya adalah Asiyah bintu Muzahim. Ya, Asiyah bintu Muzahim adalah seorang wanita yang merupakan istri Fir'aun. Dan Fir'aun siapa sih? Fir'aun adalah orang yang paling top zaman itu. Kalau mungkin dibilang raja di raja, super kaya, super gagah, super keren, karismatik, ya. Pandai ngomong, ya. Saking pandai ngomongnya, saking karismatiknya, Nabi Musa saja mau diutus ke sana, Nabi Musa takut. Nabi Musa dan Harun berkata, "Rabbana innana nakhafu ayyafrata alaina aw ayatgha." Kami takut. Sampai Nabi Musa enggak berani berbicara langsung, minta diutus juru bicara. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Saudaraku Harun lebih pandai ngomong, biar dia jadi juru bicara saya, ya. Ya, sampai Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, hilangkanlah kekakuan dari lisanku agar mereka bisa paham perkataanku. Kenapa? Karena si Firaun ini memang pandai apa? Pandai ngomong. Karismatik, pandai ngomong, hebat, kaya raya. Apa yang dikatakan itu yang berlaku, yang dia larang maka tidak akan berlaku. Ya. Siapa yang tidak bangga punya suami model seperti ini? Baru jadi suaminya saja, baru RT di sini sudah. Maksudnya baru RT kecil-kecilan, suami saya RT dong, iya RT. Apalagi RW, apalagi suaminya bupati, wah bangganya luar biasa. Ini bukan bupati, bukan RW, bukan raja, bukan presiden, raja seluruh raja. Firaun, kaya raya. Siapa tidak bangga punya suami seperti itu? Kemudian dengan kemegahan dunia, semua yang diinginkan untuk ukuran manusia zaman itu semuanya bisa terpenuhi. Kalau dia ingin sebagai wanita tersebut. Apalagi suaminya mengalah sama dia. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam dilepaskan di dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil, kemudian istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim melihat keranjang tersebut, kemudian dia ambil, dia buka, ternyata ada Nabi Musa. Allah sebutkan faltaqatahu alu Fir'auna. Maka istri Fir'aun pun mengambil Nabi Musa. Ketika Firaun lihat, dia ingin bunuh. Ini anak kecil dari Bani Israel harus dibunuh. Kata istrinya, la taqtuluhu. Asa yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Jangan kau bunuh dia. Mungkin dia bermanfaat bagi kita dan kita bisa angkat dia menjadi anak angkat kita. Firaun luluh. Ya, ketika dinasihati oleh istrinya, yang namanya suami sayang sama apa? Istri. Padahal dia terkenal begitu kejam, begitu, tapi sama istrinya dia apa? Tunduk, ya. Dia ngalah untuk menyenangkan apa? Istrinya, ya. Jadi maksud saya ingin sampaikan, Asia ini disayang oleh apa? Firaun. Disayang, dimanja, dibuat happy kehidupannya, ya. Sampai Firaun tidak jadi bunuh si kecil Musa gara-gara istrinya bilang, la taqtuluhu, jangan bunuh. Tapi subhanallah, perkataan dia bermanfaat. Dia mengatakan apa? Asa an yanfa'ana. Semoga anak ini bermanfaat bagi kita di suatu hari. Dan benar, ternyata bermanfaat bagi dia, dia menjadi orang beriman. Dia menjadi apa orang? Orang beriman. Akhirnya dia beriman. Akhirnya ketahuan keimanannya, maka Fir'aun pun ngamuk. Ya, ada suatu hal yang aib. Bagaimana Musa adalah musuhnya Fir'aun, ternyata istrinya sendiri apa? Beriman kepada Musa. Suatu yang memalukan bagi Fir'aun. Ya.
Dia mengajak semua orang untuk memaki-maki Musa, dikatakan begini, istrinya sendiri beriman kepada Nabi Musa. Ini suatu hal yang menjengkelkan. Akhirnya dia pun siksa Asia bintu Muzahim ya. Ada yang mengatakan dia dilemparkan di minyak yang sedang menyala ya. Dibakar. Ada yang mengatakan bahwasanya Fir'aun kemudian menyiksa istrinya dan dia nonton bagaimana istrinya disiksa dengan meletakkan tali di seluruh ujung-ujung tubuhnya, itu di kedua tangannya dan di kedua kakinya, kemudian ditarik sehingga sampai mati. Dan dia menikmati siksaan tersebut. Kemudian subhanallah, dia mengiming-iming istrinya dengan istana. Wahai istriku, tinggalkan Musa, aku akan berikan engkau istana. Subhanallah. Iming-iming luar biasa. Jadi sudah kaya raya diiming-iming lagi dengan kekayaan yang luar biasa. Saat itu kemudian dia memilih Allah. Dia mengatakan, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah aku istana di surga. Aku tidak peduli dengan istana Fir'aun. Aku ingin istana di mana? Di surga. Wa najjini min Fir'aun wa amali. Selamatkanlah aku dari Fir'aun amalnya dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalim. Maka Allah ambil nyawanya sebelum dia mati. Ini sebagian penjelasan sebagian ahli tafsir. Tapi intinya, lihat bagaimana Asia bintu Muzahim mendahulukan kehidupan akhirat daripada dunia yang di depan matanya. Ya, daripada dunia di depan matanya. Ya. Dia rela berpisah dari suaminya yang keren, yang karismatik, yang gagah, yang paling terkaya ketika itu hanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun risikonya besar, dia tetap memilih Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat juga faedah dari kisah Asia bintu Muzahim. Subhanallah, ternyata dia berada di lingkungan yang semuanya tidak ada sumber hidayah. Tidak ada sebab hidayah. Tinggal di Fir'aun, di bala tentaranya, tidur sama Fir'aun. Tapi kalau Allah kasih hidayah, bisa saja. Allah ketuk hatinya, Allah buka hatinya, kemudian dia apa? Beriman. Ya. Dan itu banyak terjadi untuk membuktikan kepada kita bahwasanya hidayah di tangan Allah. Terkadang kita seorang sebab hidayah tidak ada. Tapi ternyata Allah beri hidayah kepada dia. Ya. Saya ketemu dengan Syekh Saleh Sindi, hafizahullah taala, dia cerita bagaimana ada seorang mahasiswa di Universitas Madinah, kalau tidak salah S3, menulis risalah disertasi bantahan terhadap ateis. Ya. Dia sendiri bapak ibunya kafir, dia di Swedia kalau tidak salah. Jadi tinggal di suatu negara yang non muslim, bapak ibunya kafir, kemudian dia dapat hidayah bahkan menulis sampai S3 di Madinah, sampai menulis buku membantah pemikiran apa? Ateis. Termasuk kawan saya juga Tahir Wahid ya. Beliau juga ya. Saya ngobrol sama dia bilang, "Dulu saya Nasrani secara KTP, tapi pemikiran saya ateis. Bahkan saya mengateiskan orang." Ini ngobrol, enggak beriman dengan Tuhan. Ngobrol sana, ngobrol sini. Subhanallah, kasih apa? Hidayah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya, tidak ada sumber hidayah, tidak ada sebab hidayah, tapi kalau Allah kasih hidayah, orang bisa dapat hidayah. Oleh karenanya, kita jangan putus asa dengan seseorang, berdoa saja. Lihat bagaimana bengisnya atau tegasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Abu Jahal ya. Dua-duanya kejam waktu itu sama kaum muslim, tapi Rasulullah SAW berdoa. Ya. Allah mahdi, ya Allah beri hidayah kepada salah satu di antara keduanya. Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Nabi masih sempat-sempatin doain siapa? Abu Jahal. Kemudian setelah itu Nabi berdoa secara khusus, ya Allahumma hdi Umar bin Khattab. Ya Allah berilah hidayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya dapat hidayah, ya. Akhirnya dapat hidayah. Kemudian juga kita bisa ambil faedah tentang kisah istri Fir'aun, bahwasanya bagaimana dia menyadari kehidupan dunia hanyalah sementara. Sehingga meskipun dia harus meninggalkan kelezatan dunia, kenikmatan dunia, meskipun dia harus meninggalkan istana yang megah dan mewah dengan pelayan yang begitu banyak, kemudian dia berpindah suatu tempat, kemudian diikat untuk disiksa, dia lebih memilih untuk meninggalkan semua kemegahan dan kemewahan tersebut karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya dalam menjalankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang ada ujian-ujian. Meskipun ujian kita tidak seperti mereka, tapi ada ujian-ujian. Harus ada pengorbanan, ya. Entah dimusuhi keluarga, entah harus meninggalkan kemewahan dunia, ya. Entah harus meninggalkan pertemanan yang
menyenangkan ya, demi untuk menjaga akidah kita, demi untuk menjaga agama kita, maka terkadang harus kita lakukan. Ya, karena kita tahu kehidupan dunia hanyalah sebentar. Ya. Setelah itu kita akan merasakan hasil dari segala amal yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian wanita yang keempat adalah Maryam bintu Imran. Kisahnya ma'ruf sampai ada surat namanya surat Maryam. Ya. Allah sebutkan wa Maryam bintu Imran allati ahsanat farjaha. Di antara sifat yang sering Allah sebutkan, yang sering Allah sebut tentang Maryam adalah Maryam binti Imran yang menjaga kemaluannya. Kenapa Allah ulang-ulangi ini? Maryam yang menjaga kemaluannya. Karena orang-orang Yahudi menuduh Maryam berzina dengan Yusuf bin Najjar atau Yusuf Nazaret ya. Dituduh bahwasanya dia berzina, maka keluarlah Nabi Isa. Isa alaihissalam adalah anak zina. Maka Allah ingin menjelaskan bahwasanya tidak demikian. Justru Maryam adalah wanita yang sangat salehah yang benar-benar menjaga kemaluannya dan menjauhi segala sebab yang bisa menimbulkan perzinahan. Sampai ketika Allah sebutkan tentang datangnya malaikat Jibril, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya." Ketika Maryam menjauh dari keluarganya untuk beribadah kepada Allah, dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengambil hijab, yaitu penghalang dari kerumunan orang, dia ingin bersendirian. Kata Allah, fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami pun utus kepadanya Jibril. Fatamatsala laha basharan sawiyya, maka Jibril kemudian menjelma menjadi seorang yang tampan. Tiba-tiba masuk di ruangan Maryam, tempat dia bersendirian untuk beribadah. Maryam ini wanita lelaki tampan di depan dia. Ini seorang wanita gadis, ya. Wajar jika ada ketertarikan. Tapi apa kata Maryam? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Langsung dia berkata, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Hendaknya kau bertakwa kepada Allah. Langsung dia ingatkan, pemuda, bertakwa kepada Allah. Saya berlindung kepada Allah dari engkau. Dia langsung minta pertolongan kepada Allah dan dia ingatkan pemuda itu, jangan ganggu saya. Dia menyangka ini laki ingin mengganggu dia. Ini laki bukan sembarangan. Ya, laki sangat tampan ya. Bukan mas dari mana mas? Kok tumben dari mana kok bisa sampai sini? Enggak. Dia langsung enggak. Aku berlindung kepada Allah darimu dan hendaknya kau bertakwa. Untuk menegaskan bahwasanya dia benar-benar wanita yang menjaga kemaluannya. Bahkan tidak kontak sama laki. Bahkan ketika laki tampan datang kepada dia, maka dia berlindung darinya. Maka tidak benarlah tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan dia wanita pezina. Fa nafakhna fihi min ruhina. Kemudian kami, anak yang muncul di perutnya, janin yang ada dalam perutnya bukan hasil perzinahan. Tapi Allah meniupkan ruh melalui malaikat Jibril, ruh Nabi Isa ditiupkan dalam perutnya. Adapun Maryam adalah wanita salehah, benar-benar menjaga kemaluan dengan benar makna benar-benar menjaga. Segala sebab yang mengantarkan pada perzinahan, maka dia jaga. Ketahuilah bahwa sebab perzinahan banyak. Sebab-sebab perzinahan banyak. Makanya Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Dan sebab perzinahan itu bisa dari mata, bisa dari telinga, bisa dari lisan, bisa dari tangan. Makanya Allah mengatakan dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa? Dalam hadis kata Rasulullah SAW, kataba libni Adam hadzahu minaz zina mudriku dzalik la mahala lahu. Sungguhnya Allah telah menetapkan pada anak Adam pasti kecipratan zina. Dia pasti kecipratan dan tidak mungkin dia terhindar dari kecipratan tersebut. Kok bisa? Kata Nabi SAW, al-ainani tazniyan. Sungguhnya kedua mata berzina. Wa zinahuma nazar. Dan zina mata adalah dengan memandang lawan jenis, memandang hal-hal yang menimbulkan syahwat, yang membuat tertarik menuju pada perzinahan. Zina mata. Wal udhunani tazniyan wa zinahuma sama atau al-istima', dan kedua telinga berzina dan zinanya adalah dengar lagu-lagu cinta, dengar bincang-bincang yang menimbulkan syahwat. Ya, mendengar omongan perempuan, omongan lelaki yang menimbulkan syahwat, ini zina. Ada kelezatan. Makanya sebagian orang, ini kenyataan, nelpon ada orang pernah di depan saya nelpon istri orang. Nelponnya lama sampai setengah jam. Ini zina telinga, paham? Kok bisa betah ngobrol sama istri orang? Berarti kan enak dengarnya. Tidak seperti kalau dengar suara istrinya yang pedis ya. Dengar suara istri orang manis, indah. Ini betah ngomong setengah jam. Tidak mungkin dia betah kecuali dia merasakan kelezatan. Itulah zina pendengaran.
Bukan cuma dengar-dengar lagu-lagu cinta aja yang bikin syahwat ya. Enggak. Membuat terbayang macam-macam, mengantarkan orang pada perzinahan. Ya. Tangan juga berzina. Nah, baca, menyentuh, mengusap, mengelus, mengetik rayuan. Nah, Maryam bintu Imran jauh dari itu semua. Enggak ada dia, sedikit pun enggak ada dia. Allati ahsanat farjaha. Allah puji dia karena dia menjauhkan dirinya dari segala sebab perzinahan. Nah, ibu-ibu di zaman sekarang harus hati-hati. Semua jangan kemudian buka-buka Facebook lihat kawan lama. Apalagi kekasih lama. Apalagi bilang cinta pertama susah dilupakan. Wah, ini awal-awal zina mata. Kemudian status ternyata dia sudah cerai. Wah. Repot. Nah, kita lagi ribut sama suami, wah repot. Mulai kontak, gimana kabarnya? Akhi. Setan mulai masuk. Kalau pingin seperti Maryam, semua ini tinggalkan. Enggak ada. Tutup pintu. Tutup segala pintu. Kalau ingin seperti siapa? Maryam bintu Imran. Allati ahsanat farjaha. Ya. Allah puji dia karena dia benar-benar menjaga kemaluannya dan menjaga seluruh hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Dia tidak lakukan sama sekali. Ya. Dan sifat Maryam apa? Wa nafakhna fi wa saddaqat bi kalimati rabbiha, dan dia membenarkan firman-firman Allah, wa kutubihi, dan juga kitab-kitab suci Allah. Wa kanat minal qanitin, dan adalah seorang wanita yang qanit, yaitu yang taat, suka beribadah. Ya. Makanya di antara sifat wanita salihah adalah fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Wanita salihah qanitat. Qanitat adalah orang yang rajin beribadah. Kalau ibadah jangan buru-buru, qanitat. Kunut itu menunjukkan ibadah, taat, lama. Jangan buru-buru kalau beribadah, ya. Kalau salat tenang, santai, salat, habis salat zikir, subhanallah, 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 alhamdulillah. Jangan langsung lihat WA. Jangan. Zikir, selesaikan zikirnya, salat selesai. Qobliyah kalau bisa, ba'diyah kalau bisa, ya. Kita hidup buat apa, ibu-ibu? Ntar lagi udah tua. Jangan kan ntar lagi, sekarang aja udah tua ya. Udah ke salon juga enggak cantik-cantik, tetap aja ya. Muka sudah kasih spidol tetap aja tidak menarik. Udah semua ngapain lagi? Udah mau jadi bidadari, mau menuju wanita tercantik, salonnya ibadah. Ibadah, salat, baca doa, nurut sama suami. Bismillah jadi bidadari. Tapi kalau membangkang, angkat suara, bikin pusing suami, jadi bidadari dari gua hantu. Hidup ini ujian ibu-ibu. Ujian atau tidak? Ya, apalagi bapak-bapak. Semua ujian ya. Semua diuji. Ibu-ibu diuji sama suami, suami diuji oleh apa? Istri-istri. Ya. Jadi saling bantu-bantu dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan kisah Maryam bintu Imran adalah hiburan bagi wanita-wanita yang tidak punya pasangan. Meskipun tidak punya pasangan, mereka bisa masuk surga. Entah gadis tua, entah perawan tua, menunggu lamaran tidak ada yang ngelamar ya. Atau sudah ada yang ngelamar tetapi akhirnya gagal melulu ya. Ya ujian hidup ya. Ada wanita yang dilamar tapi gagal melulu. Ada laki-laki yang melamar ditolak melulu. Ada juga macam-macam. Orang diuji ya. Dalam kesendiriannya dia bisa bertakwa kepada Allah. Atau wanita-wanita yang menjanda, yang sudah suaminya meninggal ya. Ternyata dalam kesendirian juga seorang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sahabiat memilih menjanda. Mungkin dia merasakan ketaatan di balik kesendiriannya tersebut, masing-masing punya kecenderungan. Tapi maksudnya Allah memberikan contoh tentang wanita yang dalam kesendiriannya ternyata bisa menjadi wanita yang salehah ya. Kita nggak tahu ya. Terkadang seorang tiap hari sholat malam berdoa supaya dapat pasangan. Ya. Dia merasa teman-temannya sudah punya pasangan, dia sendiri sedih. Begitu dapat pasangan, suaminya kurang ajar ya. Ya. Tiap hari tersiksa, tiap hari menderita, KDRT dan yang lain. Oleh karenanya dia menerima takdir yang Allah takdirkan kepadanya dan dia manfaatkan kesendiriannya tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ibu-ibu menjadi istri-istri yang salehah.
yang taat kepada suami, yang apa lagi Bu? Yang apa Ibu? Yang apa? Qanitat, yang taat beribadah, yang tidak banyak nuntut. Ya itulah ya. Yang sabar, ya. Insyaallah ibu-ibu dikumpulkan bersama suami ibu-ibu di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, demikian saja kajian kita ya. Yang penting ibu-ibu diamalkan ya. Apa yang telah disampaikan, semoga Allah menguatkan ibu-ibu untuk bisa memahami dan mengamalkan apa yang telah disampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.